Wa qala ta'ala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, inna rabbaka labil mirsadi, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu, sesungguhnya Rabbmu itu, labil mirsad, adalah benar-benar mengawasi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Yang diawasi oleh Allah tidak hanya perbuatan berupa gerak daripada badan, tetapi apa yang keluar daripada lisan itu pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik akan ditulis, buruk akan ditulis. Karena sesuatu itu adalah sesuatu yang ada, maknanya adalah sesuatu yang memiliki bekas, ada kebaikan dan ada keburukan, maka bisa orang dengan lisannya masuk surga, bisa juga dengan lisan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, wa qad zakartu ma yassarallahu subhanahu wa ta'ala minal azkaril mustahabbati wa nahwiha mimma sabaqa, wa aradtu an adumma ilaiha ma yukrahu aw yahrum minal alfazi liyakuna alkitabu jami'an li ahkamil alfazi wa mubayyinan aqsamaha. Fa'adhkuru min zalika maqasida yahtaju ila ma'rifatiha kullu mutadayyinin wa aktsaru ma azkuruhu ma'rufun, falihadza atrukul adillata fi aktsarihi wa billahi taufiq. Nah, kata Imam Nawawi, aku sebutkan telah menyebutkan daripada apa-apa yang mudah, daripada zikir-zikir yang mustahab, yakni yang disunnahkan dan yang sebacamnya itu. Aku ingin, kata Imam Nawawi ini, mengumpulkannya di dalam kitab yang jami, dalam tulisan yang terkumpul tentang mengenai hukum-hukum daripada lafaz yang jelas, pembagiannya juga. Kan tetapi kata Imam Nawawi, aku meninggalkan mencantumkan dalil-dalilnya. Kenapa tidak dicantumkan? Karena sudah sangat masyhur dan sudah terkenal. Maknanya semua orang sudah tahulah akan dalil daripada lafaz-lafaz tersebut. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan faslun fi hifdzil lisani an jami'il kalami illa inda zuhuril maslahah. Faslun ini fasal fi hifdzil lisani, pada menyatakan tentang menjaga lisan, an jami'il kalami, dari beberapa atau semua ucapan-ucapan, illa inda zuhuril maslahati, kecuali pada sesuatu ucapan yang telah tampak maslahatnya. Jadi fasal ini menjelaskan tentang menjaga diri daripada berkata-kata, dari semua kata-kata, kecuali pada kata-kata tersebut telah kita ketahui manfaatnya ada. I'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi likulli mukallafin, bahwasanya sudah selayaknya bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani syariat, ya. Artinya kalau dia berbuat dosa sudah dicatat dosanya, itu mukallafnya. Mukallaf itu akil, orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak disebut mukallaf. Kalau ada orang yang diberikan Allah penyakit hilang akalnya, lalu dia berbuat dosa, bagi manusia lain dia dosa, tapi bagi dirinya tidak berdosa, karena dia tidak memenuhi syarat mukallaf namanya. Jadi kalau ada orang umpamanya kemudian sedang hilang akalnya, maka pada saat hilang akalnya itu, hilang akalnya tidak disengaja, ya, bukan hilang akalnya karena dia minum minuman keras atau drum gitu, ya. Nah, itu mah nggak masuk gitu. Tapi ada orang yang memang benar-benar alami kena penyakit gila. Kemudian syarat mukallaf itu selain akil, baligh. Dia sudah baligh, dia akalnya sempurna, kemudian dia baligh. Nah, atas orang yang akil baligh ini, itulah yang dibebani oleh yang namanya syariat. Sudah selayaknya bagi semua orang, yakni mukallaf, ayyahfaza lisanahu an jami'il kalami, untuk senantiasa menjaga lisannya dari semua ucapan, illa kalaman tazharu al-maslahatu fihi, kecuali kalam atau kata-kata, kalimat yang telah tampak
gunanya, maslahatnya atau manfaatnya. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fasunnatu al imsaku anhu. Nah, kalau ada pada suatu tertentu dia ngomong dengan tidak ngomong sama manfaatnya. Ada sesuatu yang mesti dibicarakan. Ketika dia berbicara tentang itu ada manfaatnya. Tapi kalau dia diam nggak membicarakan hal tersebut juga ada manfaatnya. Manfaatnya sama umpamanya. Maka sunnahnya tidak ngomong. Ya, karena sama maslahatnya. Tapi kalau maslahatnya itu kebaikannya lebih besar ngomong, maka ngomong itu yang dianjurkan. Paham nggak maksudnya? Paham. Li'annahu qad yanjarrul kalamu al-mubahu ila haramin aw makruhin. Karena sungguh kata-kata itu apabila telah dilepaskan dia akan berjalan dan akan menemui sesuatu, bisa jadi ia ini perkataan itu akan menjadi haram atau makruh. Kata-katanya mubah, boleh kita ngomongin sesuatu. Tapi kan biasanya sesuatu itu ada ekor-ekornya kan? Ya kan? Ya. Ada embel-embelnya. Embel-embel. Jadi yang kita bicarakan itu A, tapi nanti B ikut-ikut. Ya kan? Iya, namanya kan kreatif kan? Orang kalau cerita itu kan kreatif. Ceritanya itu satu, tapi temennya tiga. Itu. Nah, yang temennya itu tadi bisa jadi itu mengandung yang haram, bisa jadi mengandung yang makruh. Makanya kalau ada sesuatu yang maslahatnya sama dengan ketika dia bicara dan tidak, maka dianjurkan tidak bicara. Ya, nah seperti itu. Kenapa sih kok begitu ketatnya orang ini mengatur bicaranya? Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin. Kami riwayatkan dalam dua kitab sahih, yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka apa? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang ia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Jadi kesimpulannya itu asal dia ngomongnya baik, maka itu boleh dikatakan ya, ngobrol umpamanya, tapi yang diobrolkan itu yang baik-baik, yang mendatangkan manfaat ya, mempererat persaudaraan, kemudian menimbulkan dan menambah pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang manfaat, maka orang berkata-kata baik. Tapi kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa penting beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Di sini yang dicatat, ditulis. Karena kalau orang itu beriman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah itu yang menciptakan dia. Kemudian dia juga percaya akan firman-Nya Allah. Di dalam firman-firman-Nya Allah menjelaskan tentang adanya hari akhir. Ketika dia juga percaya dengan adanya hari akhir, maka berarti dia juga percaya bahwa setiap amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Maka dia lebih baik dia ini berbicara yang baik, atau kalau tidak dia diam. Ini menjaga lisan namanya. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, fahazal hadisu al-muttafaqu ala sihhatihi, maka ini hadis, kata Imam Nawawi, disepakati kesahihannya, nassun sarihun, merupakan nas atau dalil yang jelas, fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan, bahwa sesungguhnya sudah selayaknya orang tiada ia berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu, kata-kata yang baik itu dengan lisan ya. Tapi kalau sekarang ini ada bisa juga dengan apa namanya? Ini apa ini? Dengan jempol. Saya kan nggak ngomong Pak, diam aja. Tapi jempolnya kerja terus.
Pekerjaan jempolnya adalah terjemahan dari lisannya tadi, sama aja. Itu karena dia capek aja kan, lagi puasa kan capek ngomong tuh. Tenaga, butuh tenaga. Kalau jempol nggak terlalu. Akhirnya apa yang dia sampaikan melalui lisannya itu dia ketik lewat jempolnya. Ya sama, yang baca kan sama. Isi yang dibaca itu sama dengan yang diucapkan lewat lisan tadi itu. Maka itu juga harus dijaga. Jadi jangan karena di sini ini kalam itu ucapan, tapi kalam itu bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ya, jadi yang baik-baik saja. Wa huwallazi zaharat lahu maslahatuhu, yakni yang dikatakan baik itu adalah sesuatu yang tampak manfaatnya. Ya, kalau dikerjakan ada manfaatnya, itu maslahat namanya. Wa matasakka fi zuhuril maslahati fala yatakallamu. Kalau ada orang mau ngomong, saya mau ngomong ini, terus dia ragu, kira-kira maslahat nggak, kira-kira ada manfaatnya nggak yang kita omong nih. Oh, ragu. Kalau ragu jangan ngomong. Ya, kalau ragu jangan ngomong. Kalau yakin ada manfaatnya, maka berbicara. Tapi kalau ragu apakah manfaat atau tidak, maka diam. Waqad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iza arada al-kalama, apabila ingin berkata-kata, fa'alaihi, maka hendaklah atasnya ayyufakkiru qabla kalamihi, hendaklah ia ini berpikir sebelum berbicara. Jadi apa? Berpikir sebelum berbicara. Jangan dibalik, bicara dulu baru mikir. Yang sering gimana, yang mana? Oh, seringnya mikir dulu baru bicara ya? Enggak kebalik, bukan bicara dulu baru mikir. Ya, yang benar mikir dulu baru bicara. Maksudnya apa yang akan kita bicarakan kita pikir dulu, terutama dalam hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain, ya. Ya, kita pikir dulu baru kita ngomong. Jangan ngomong terus ya, baru setelah itu pulang ke rumah baru mikir, ya Allah, tadi kok saya itu ngomongnya kok kayak gitu amat gitu. Padahal kan dia itu di sana tadi itu motor cuma nyenggol dikit. Lihat bulan puasa ini, cuma nyenggol dikit kok saya sampai seperti itu ngomongnya. Kan dia artinya dia ngomong dulu baru mikir. Nah, yang benar mikir dulu baru ngomong. Fa in zaharatil maslahatu, maka apabila tampak maslahatnya, takallama, maka bicaralah. Ia berbicara. Wa in sakka, akan tetapi jika ia ragu, lam yatakallam hatta tazharu, tiadalah ia berbicara hatta tazharu, sampai telah tampak jelas manfaat daripada apa yang ingin ia bicarakan.